Hi everyone, welcome back to my channel. Hari ini gue pengen ngejelasin skill-skill apa aja yang kalian butuhkan, atau basically skill yang pasti kalian harus pakai di dunia kerja. Gue juga akan share pengalaman gue, di mana gue mess up untuk demonstrate skill ini, dan gue harap kalian nggak mengalami hal yang sama ya kayak gue. Oke, langsung kita mulai aja. Yang pertama, as familiar as it sounds, yaitu Microsoft Excel. Kerja dimanapun, kalau kalian bahkan run your own business, most likely kalian pasti akan memakai Excel untuk one, melakukan analisa, or two, buat input data, which most likely kalian juga perlu buat analisa kan di akhirnya. Jadi skill ini cukup penting karena ini skill yang sangat umum guys. Kedua, presentasi. Di sini tools yang paling sering digunain yaitu PowerPoint. Dengan tool ini, kalian perlu komunikasikan apa poin kalian dan kenapa ini valid. Dan skill yang gue maksud di sini itu ada dua hal, yaitu yang pertama, gimana cara penyampaian poin di presentasi yang powerful, dan yang kedua, cara ngeformat presentasi kalian supaya terlihat lebih profesional. Oke guys, ayo kita flashback sebentar ke pengalaman gue dulu, kenapa gue bisa mess up, dan gimana sih gue mess up-nya, supaya kalian juga belajar ya. Let's start from Excel. Jadi gue pas masuk kerja, pelajaran terakhir gue tentang Excel itu kalau nggak salah inget sih pas SMA ya. Dan gue udah lupa apa yang gue pelajari, tapi gue ingat beberapa rumus dasar yang di Excel itu yang sering banget digunain. Kayak misalkan sum, average, if, basically yang arithmetic kayak gitu gue masih ingat. Tapi kalau udah disuruh kayak misalkan nge-look up, bikin pivot table, itu gue sama sekali nggak tahu guys. Jadi gue dulu masuk kerja, gue blank banget. Singkat cerita, gue akhirnya udah kerja, dan gue inget banget guys, waktu itu gue lagi meeting sama Chief Commercial Officer, dan juga sama Chief Technology Officer, dan juga waktu itu ada manajer gue. Nah, dalam meeting ini, gue disuruh melakukan analisa secara real time pakai Excel. Nah, tapi gue nggak ngerti guys cara lakuinnya. Makanya gue panik banget, dan gue juga nggak bisa lah ngerjainnya. Jadi yang terjadi adalah bos gue ambil laptop gue, dan dia yang ngelakuin analisanya di depan mereka. Jadi jujur, gue malu banget, dan gue berharap ini itu nggak terjadi sama kalian. Ngelihat ke belakang mengenai hal ini, gue masih bisa berpikir kayak gini guys. Sebenarnya ini ada implikasi penting yang kalian harus sadari, kalau sampai-sampai hal ini terjadi ya. Ingat, setiap interaksi di kantor, baik itu project atau even bukan dalam hal kerjaan, itu akan membentuk reputasi kalian di perusahaan. Reputasi itu penting, karena ini akan berkaitan dengan project-project yang kalian akan handle. Jadi kalau misalkan reputasi kalian itu buruk, dan ada project penting datang, apakah kalian akan di-involve dan diberi tanggung jawab yang besar? Mungkin ini hal yang bagus ya, kalau kalian nggak terlalu ambis. Tapi bad reputation itu, it's not gonna help you guys. Jadi kalau gue pikir-pikir ya guys, pas hal ini terjadi, reputasi gue bisa bilang not that good. Tapi jangan khawatir, gue yang dulu mengalami hal ini, akhirnya pun juga bisa bangkit. Bahkan gue menjadi go-to person buat tentang Excel, dan juga menjadi salah satu tim yang bekerja bareng sama consulting firm untuk ngebuat sebuah Excel model yang sangat diperluin sama company gue dulu. Gue juga pengen share ilmu Excel gue, supaya kalian bisa bikin good first impression, dan juga bisa pakai ini buat kerjaan kalian. Which kedepannya gue bakal ajarin atau bikin video mengenai Excel, dan kalian juga bisa nonton di TikTok gue ya. Skill nomor 2, yaitu presentasi. Oke guys, ini actually jauh lebih parah dari yang Excel. Karena kalau Excel kan meetingnya cuma bersama CMO dan CTO ya. Kalau sekarang, ini gue mess up-nya lengkap guys, di depan board of directors. Jadi waktu itu gue nge-present project, dan gue nggak bisa guys ngejawab pertanyaan yang ditanyain sama beberapa senior people. Sampai-sampai waktu itu, mentor gue stop presentasinya, dan disuruh move on to another topic. Jujur, pas hal ini terjadi, gue down banget guys. Despite of gue merasa down waktu itu, pelajaran yang gue pikir bisa diambil adalah ketika gue ngerjain sesuatu, gue harus believe kalau project itu bakal work. Karena kalau nggak, akan susah banget buat gue nge-convince orang lain kalau project ini tuh bakal add value dan juga akan berhasil ke depannya. Jadi dulu pas manajer gue kasih project ini ke gue, deep down itu gue nggak merasa project ini tuh bakal work. Nah, mengenai project ini sendiri, mungkin bakal worth buat gue buat bikin satu video tentang project ini, dan kenapa gue pikir ini tuh nggak bakal work. Tapi of course, gue bakal sensor beberapa confidential information, karena sifatnya nggak publik ya.
Another insight yang gue bisa lihat sekarang, looking back, adalah ada better way buat nge-present ke board of directors. Kalau kalian imagine, meeting dengan board of directors itu biasanya adalah untuk make a key decision. Last thing yang kalian mau adalah board directors itu nggak pernah dengar project kalian, baru denger di meeting itu, dan di sana kalian ditanya-tanyain mengenai project ini itu bakal work atau enggak, stepnya kayak gimana, apa yang udah dilakuin, and so on. Jadi ada triknya guys, apa yang kalian harus lakukan. Teknik ini namanya pre-present. Maksudnya adalah ketika sebelum big meeting, kalian itu nge-present dulu ke key person yang nge-sponsor project kalian, dan juga ke senior people yang matters. Nah, di sini fungsinya adalah kalian itu bisa minta input ke mereka. Sehingga di big meeting, kalian itu udah ada orang yang on board, dan juga meeting itu terfokus mengenai key decision-nya. Bukan mengenai project ini apa, dan apa yang udah dilakuin, concern-nya apa, dan so on. Jadi, ini sangat penting, dan of course, gue bisa ngejelasin lebih detail tentang hal ini di video lainnya. So guys, 2 skill ini cukup penting, dan gue pengen kalian nggak mengalami hal yang sama kayak gue, karena gue nggak punya skill ini, dimana gue mess up ya. Semoga pengalaman dan tips-tips yang gue share ini bisa membantu mempersiapkan kalian untuk semakin sukses ke depannya. In the next video, gue bakal bikin konten tentang 2 skill yang gue bahas di video ini, dan semoga membantu ya. Jangan lupa like dan subscribe, dan see you in the next video.